Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama kumandangkan takbir, mengagungkan nama Allah SWT, seraya bersyukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadapi situasi pandemi COVID ini dengan aman dan sehat. Yang hadir semuanya di sini adalah kita semua yang menang melawan kami. Atas nama pengurus RW 02 mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ketua DKM dan jajarannya yang bersama-sama para ketua RT telah melaksanakan kepanitiaan zakat di tahun 1453 Hijriah ini, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kami juga pengurus RW 02 dan seluruh RT yang telah bersama-sama dengan DKM memberikan pelayanan kepada umat, mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Manfaatkan kesempatan yang bagus ini untuk bersilaturahim, saling berkunjung dan saling memaafkan. Koordinasi atau kerjasama jangan beranjak dulu sebelum khotbah ditutup. Semoga amal kita ini mendapatkan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, fidyah, zakat mal, infak dan sedekah RW 02 Kelurahan Antapani berupa uang sebesar Rp832.000, berupa beras sebanyak 12,5 kg yang mengeluarkan zakat sebanyak 31 orang. Kemudian berikutnya adalah zakat mal sebesar Rp1.700.000 satu orang. Infak dan sedekah melalui petugas RT 01 sampai dengan RT 05 sebesar Rp874.000 dan beras sebanyak 5,5 kg. Berikutnya adalah penerimaan fidyah melalui petugas DKM sebesar Rp300.000 satu jiwa. Infak dan sedekah melalui petugas DKM sebesar Rp276.000. Total penerimaan sebanyak Rp44.238.000, beras 216,5 kg, jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1.010 orang. Yang berikutnya adalah pembagian atau pengeluaran. Yang pertama untuk petugas amilin RT 01 sampai dengan RT 05
Jumlah jiwa yang menerima sebanyak 5 orang dan jumlah uang yang dikeluarkan sebanyak 2.998.100 rupiah. Berikutnya adalah pembagian untuk mustahik di lingkungan RW 02 yang terdiri dari saudara kita yang tidak bekerja, yatim, dan ibu sabil sebanyak 187 jiwa. Uang yang dikeluarkan sebesar 22.440.000 rupiah. Selanjutnya adalah untuk fisabilillah sebanyak 45 jiwa. Jumlah uang yang dikeluarkan sebesar 13.019.900 rupiah. Berikutnya untuk petugas keamanan, ansip dan kebersihan sebanyak 6 jiwa. Uang yang dikeluarkan sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya untuk mustahik dari luar sebesar atau sebanyak 14 jiwa. Uang yang dikeluarkan sebanyak 1.680.000 rupiah. Berikutnya adalah untuk majelis taklim sebesar 1 juta rupiah. Kemudian disetorkan ke kelurahan atau kecamatan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah pembagian untuk yayasan dari luar sebesar 300.000 rupiah. Biaya fotokopi dan lain-lain sebesar 50.000 rupiah. Kemudian selanjutnya disetorkan ke bendahara DKM yang diambil dari sisa sodako sebesar 1 juta rupiah. Biaya selanjutnya dikeluarkan untuk konsumsi sebesar 150.000 rupiah. Jadi total pengeluaran sebanyak 257 jiwa. Uang yang dikeluarkan sebesar 44.238.000 rupiah. Sisa saldo nil, 0. Terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat warga RW. Caranya namun sedikit bertambah karena sifat insidentil mungkin ada yang lupa bagaimana caranya. Jadi pembacaannya as-sholatu sholatul ini rakaat kedua baca takbir 5 kali di sela-sela 1, 2 dan seterusnya diiringi dengan baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Walhamdulillah judahu wa hajabal a'jaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faradha as-siyama ala ibadihil mu'minin.
وجعلها ركنا من أركان الإسلام لجميع المسلمين وأمرنا بما أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Fitri satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika seorang berani dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berani menampakkan yang namanya ketidakpuasaan di depan orang banyak, berarti orang tersebut dia udah sombong kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, tidak akan masuk surga yang ada di dalam hatinya sedikit rasa kesombongan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jamaah yang hadir di Masjid Al-Amanah ini dan sekitarnya di halaman, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan kepada kita yang namanya mata, kalau seandainya Allah mencabut sifat basornya, maka kita tidak akan bisa melihat keindahan dunia. Kita tidak akan bisa melihat suami kita, kita tidak akan bisa melihat istri kita, kita tidak akan bisa melihat anak-anak kita, orang tua kita. Tapi dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yang namanya basor, akhirnya kita bisa melihat alam sekitarnya, makhluk yang ada, saudara-saudara kita, tetangga kita. Ketika orang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal yang namanya pendengaran, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut, tidak memberikan samanya, maka kita akan tuli, tidak akan bisa mendengar suara tetangga kita, istri kita, anak kita, ataupun orang tua kita. Tapi dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sama kepada kita. Akhirnya ketika berkumandang adzan, Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin, pada hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan yang namanya sifat sama, berarti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam neraka. Inginnya Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang beriman, yang sudah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah dengan Rasulnya tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang melalui muadzin, kita jangan menghiraukan dengan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang saya hormati, kita harus ingat, ketika sekarang hidup di dunia adalah hidup yang sementara,
hidup yang tidak akan selama-lamanya. Kita meyakini kehidupan yang abadi adalah kehidupan nanti di akhirat. Ketika kita tidak meyakini akan kehidupan yang abadi, padahal sekecil apapun yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan yang baik akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal jelek, ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin sidang salat Id yang saya hormati, maka oleh sebab itu, ketika yang namanya dunia tidak selama-lamanya, kita akan berpisah roh kita dengan jasad kita. Berarti yang harus menjadi kekhawatiran kita ketika hidup setelah mati, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sekarang di dunia, sekecil apapun ibadah, sekecil apapun yang namanya kemaksiatan, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kekhawatiran adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada ujungnya, maka sekarang bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak salah, kita banyak melalaikan ibadah, kita mungkin meninggalkan sholat yang 5 waktu, padahal sholat ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh yang mengaku umat Islam. Maka oleh sebab itu, kita yang meyakini akan keberadaan akhirat, yang meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, hisaban dan mizan, maka kita harus senantiasa kembali kepada kefitrahan kita. Di hari yang fitrah ini kita kembali ke dalam Yesus. Namanya ibu wahnan ala wahnin, dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Mungkin yang namanya berat sudah tidak bisa dia hiraukan lagi, tetapi dengan sayangnya kepada anak, walaupun dia berat mengandung, walaupun susah payah dalam melahirkan, orang tua ibu masih sayang kepada anaknya. Tetapi terkadang kita tidak mau sayang, tidak mau hormat, tidak mau taat kepada perintah ibu. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya ketika ditanya oleh para sahabat tentang siapa yang harus dihormati, Rasul mengatakan ummuki. Siapa lagi ummuki sampai 3 kali yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi terkadang kita suka berbuat dosa, menyakiti orang tua, tidak mau ketika disuruh oleh orang tua. Padahal ini adalah salah satu dosa yang berkaitan dengan orang tua, yang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi yang akan langsung dibalas. Jangankan di akhirat, di dunia juga akan dibalas ketika seorang anak durhaka terhadap orang tuanya. Banyak cerita, banyak kisah orang-orang yang senantiasa tidak hormat, tidak patuh kepada orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di hari yang berbahagia ini, di hari yang suci ini, sebelum orang tua kita meninggalkan kita, sebelum orang tua kita memisahkan kita dengan orang tua kita, hormati, jaga orang tua kita. Dan ketika orang tua kita sudah tidak ada di alam dunia, ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan, artinya berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong, tidak termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua, maupun kita berkaitan dengan tetangga ketika kita menyakiti, ketika kita mungkin menfitnah. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum di bulan Idul Fitri ini untuk saling kita memaafkan, untuk saling melubarkan satu dengan lainnya, sehingga dosa yang berhubungan dengan Allah dan dosa yang berhubungan dengan sesama di hari yang fitrah ini kita bisa bebas, dan akhirnya kita termasuk orang-orang kawaladathu ummu.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.